Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa walah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang politik Islam dan masyarakat madani. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang konsep, maka pada pertemuan selanjutnya, pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang politik Islam dan masyarakat madani. Pada materi ini kita akan membahas tentang apa itu politik Islam, lalu bagaimana pandangan Islam tentang politik, apakah Islam itu anti politik atau tidak, apakah Islam itu memiliki kontribusi terhadap perkembangan politik atau bahkan mungkin anti dengan politik. Nah, nanti kita akan membahas pada pertemuan pada materi saat ini. Dan yang kedua, kita juga akan mendefinisikan, akan menjelaskan juga tentang masyarakat madani. Namun pada konsep seluruhnya atau konsep besarnya tentang materi ini ialah politik Islam itu harapannya dapat mewujudkan masyarakat madani. Nah, nanti itu istilahnya itu paling tidak seperti itu. Baiklah, kita masuk kepada materi tentang politik Islam dan masyarakat madani. Apa itu politik Islam? Baik, para fuqaha. Siapa itu fuqaha? Fuqaha itu ahli fikih, ahli hukum Islam. Mereka menjelaskan politik Islam ialah, atau dalam bahasa Arabnya itu adalah syiasah syar'iyah. Itu diartikan sebagai kekuasaan bagi pemerintah untuk melaksanakan sesuatu guna meraih maslahah yang tidak menyalahi pokok agama, walaupun tidak ada dalil khusus tentangnya. Jadi menurut ahli fikih, menurut fuqaha, menurut ahli hukum Islam, politik itu diartikan sebagai kekuasaan. Siapa yang berkuasa itu pemerintah. Dan apa tugasnya mereka? Mereka melaksanakan sesuatu atau mereka mewujudkan kemaslahatan. Apa itu kemaslahatan? Kebaikan. Kebaikan untuk apa yang dia perintahkan. Ya. Jadi politik itu adalah diartikan oleh fuqaha itu sebagai kekuasaan. Nah, walaupun dalam pemerintahan mereka itu tidak ada tidak ada dalil agamanya. Artinya yang diutamakan oleh pemerintahan atau yang berkuasa dalam suatu negara adalah kebaikan atau kemaslahatan umat. Nah, itu politik itu diartikan seperti itu adalah oleh para ahli fikih atau fuqaha. Tapi menurut Muhammad Kamal, ya kan, Muhammad Kamal ini ia mendefinisikan politik Islam itu dirangkum dalam 3 kategori. Ketiga kategori itu ialah siyasah diniyah, kemudian siyasah akliyah, yang ketiga siyasah madaniyah. Apa itu siyasah diniyah? Siyasah diniyah itu maksudnya adalah bahwa politik Islam itu berpusat kepada diniyah. Apa itu diniyah? Diniyah itu adalah agama. Dan agama itu kan berdasarkan pada Al-Quran atau wahyu. Jadi siyasah diniyah atau politik Islam itu harus menggunakan wahyu sebagai dasarnya dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Maka dalam siyasah diniyah ini, sistem yang digunakan adalah sistem khilafah dan imamah. Nah, ini. Lalu yang kedua, politik Islam itu diartikan sebagai siyasah akliyah.
Apa itu siyasah akliyah? Siyasah akliyah artinya apa? Politik itu bersumber dari pemikiran manusia atau akal manusia, dan berasaskan kedaulatan wilayah. Nah, jadi politik itu Islam itu diartikan sebagai kekuasaan terhadap suatu wilayah yang bersumber dari akal. Nah, ini artinya apa? Dalam berpolitik pun kita harus menggunakan akal baik, akal akal jernih, harus berakal. Karena manusia juga diberikan potensi oleh Tuhan untuk memiliki akal dan digunakan untuk membangun sebuah peradaban atau menjadikan dirinya sebagai khalifah karena manusia memiliki akal ini. Nah, akalnya ini bisa digunakan untuk membangun sebuah pemerintahan yang dapat memberikan kemaslahatan kepada manusia. Nah, itu. Lalu yang ketiga, politik Islam itu diartikan sebagai siyasah madaniyah. Apa itu siyasah madaniyah? Siyasah madaniyah adalah politik yang bersumber dari atau politik kenegaraan. Madaniyah itu ada Madinah, itu adalah negara atau kenegaraan atau madani. Artinya apa? Dalam sebuah sistem politik itu negara itu memiliki peran dalam mewujudkan kemaslahatan. Nah, itu menurut Muhammad Hasan Kamal. Jadi ada 3 arti ini dan politik Islam itu harus tiga-tiganya berjalan. Dia harus berdasarkan kepada wahyu, dia juga harus berdasarkan pada akal manusia, dan dia juga harus berdasarkan kepada kenegaraannya. Nah, ini menurut Muhammad Kamal. Lalu menurut Kunto Wijoyo, politik Islam itu diartikan sebagai refleksi paradigma, gagasan, perilaku, aksi, dan identitas politik masyarakat Muslim secara umum yang juga memayungi ragam dan corak keagamaan dan orientasi politik umat Islam. Mulai dari fundamentalisme, radikalisme, moderatisme, integrisme, dan hingga apolitis mekuetis. Nah, menurut Kunto Wijoyo lebih agak ekstrim ini. Dia karena Islam berkuasa, maka masyarakat muslim harus mengayomi semua corak, semua ragam keagamaan dan orientasi politik umat Islam. Dan kita tahu orientasi politik umat Islam itu nggak cuma satu. Ada yang dia berorientasi fundamentalisme. Apa itu fundamentalisme? Fundamentalisme itu segala sesuatu praktek dalam kehidupan ini harus berdasarkan pada fundamental, harus berdasarkan pada kebiasaan, berdasarkan pada wahyu, ya kan? Cara berpakaiannya, ya kan? Cara bagaimana berperilaku itu semuanya harus berdasarkan kepada wahyu. Lalu juga ada radikalisme, itu juga harus bisa memayungi radikalisme. Radikalisme diartikan oleh beberapa orang sebagai sesuatu yang jahat, sesuatu yang kejam. Padahal sebenarnya radikalisme itu kalau dari esensi pengertian bahasa, redik itu artinya mengakar. Artinya apa? Semua perilaku manusia itu harus ada akarnya, harus mengakar pada aturan yang diakuinya. Misalnya kalau umat Islam yang mengakar kepada Al-Quran dan hadis. Tapi radikalisme hari ini itu diartikan seperti terorisme, padahal berbeda. Walaupun nanti awalnya terorisme adalah radikal dulu. Nah, tapi tidak mesti juga. Nah, itulah. Tetapi radikalisme hari ini itu diartikan sebagai terorisme. Nah, padahal tidak sama. Ya. Dan moderatisme itu moderat itu artinya tengah-tengah. Ya kan? Dia fundamentalis juga tidak terlalu fundamentalis, radikal juga tidak radikal. Itu moderat, dia di tengah-tengah. Integrisme dan lain sebagainya. Nah, fundamentalisme, radikalisme, moderatisme, integrisme,
dan lain sebagainya itu harus diayomi, harus dipayungi oleh umat Islam. Ini menurut Kunto Wijoyo. Ya kan? Tetapi hari ini di Indonesia tidak, ya kan? Yang radikalisme harus dihilangkan, harusnya Pancasilaisme, ya kan? Fundamentalisme yang yang menjerumus atau condong ke radikalisme akan ditolak, ya kan? Bahkan kita harus moderatisme. Nah, itu akibatnya apa? Akibatnya ya saling mencurigai nanti di luar sana, ya kan? Wah, ini radikal, itu fundamental, ya kan? Itu teroris dan sebagainya. Nah, tapi menurut Kunto Wijoyo, ya kan? Refleksi paradigma, gagasan, perilaku, aksi, identitas politik umat Muslim juga harus memayungi, harus mengayomi mereka itu semua, disatukan, ya kan? Ya, tetapi faktanya tidak, ya kan? Karena kenapa? Karena ada beberapa golongan itu orientasi politik umat Islam itu yang terutama yang radikal hingga dia sampai ke terorisme itu berharap mereka menjadi penguasa. Karena politik mereka itu tujuannya untuk menguasai Indonesia konteksnya hari ini, ya kan? Menguasai Indonesia. Sehingga mereka ditentang, mereka ditolak, ya kan? Mereka dianggap mengancam Indonesia, mengancam negara. Ya. Jadi nggak mungkin, atau kalau hari ini ya itu tidak diayomi, itu justru malah harus dihilangkan. Seperti itu. Dan kita kembali kepada dasar negara Pancasila dan lain sebagainya. Oke. Lalu pengertian menurut Ibnu Khaldun, politik itu berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan dalam suatu wilayah negara tertentu. Nah, ini. Jadi politik itu dikaitkan dengan kekuasaan dalam suatu wilayah negara tertentu. Dan titik puncak pengertian kekuasaan adalah kebenaran. Nah, ini pengertian politik yang menarik. Hari ini politik itu hanya berhenti pada pengertian kekuasaan saja. Politik digunakan untuk menguasai sebuah wilayah. Ya kan? Nah, dan kebenaran sebagai titik puncak sebuah kekuasaan itu hilang. Ya, kadang-kadang kebenarannya hilang, yang penting berkuasa dulu. Nah, itu yang salah hari ini. Kita lihat, karena banyak orang yang berpolitik atau di luar sana itu menggunakan cara-cara yang melanggar kebenaran, ya kan? Lain sebagainya. Ya, itulah. Baik. Tapi politik Islam, kita kembali ke ke pengertian awal tadi, bahwasanya itu digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Itulah pengertian politik. Oke. Karena tadi itu politik ada hubungannya dengan kekuasaan sebuah negara atau wilayah, lalu bagaimana konsepsi negara dalam Islam? Ya kan? Nah, tentang bagaimana hubungan antara Islam dan negara, atau bagaimana konsepsi negara dalam Islam. Nah, tentang konsepsi negara dalam Islam ini ada 3 golongan menurut Munawwir Sazali itu. Atau pendapat lah ya. Pendapat yang pertama itu Islam. Menurut pendapat ini, Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan berpolitik dan bernegara. Nah, menurut pendapat ini, ya Islam harus terjun ke dunia politik juga. Jangan sampai Islam anti politik. Ya kan? Karena Islam itu tidak hanya mengatur tentang ibadah saja, tetapi Islam ini agama yang sempurna dan lengkap, dan semua aspek itu diatur oleh Islam. Ya kan? Makanya dia harus ada juga dalam sisi bidang politik dan bernegara. Ya kan? Nah, ini menurut pendapat pertama. Artinya apa? Islam dan negara atau konsep negara dalam Islam itu adalah Islam menjadi bagian di dalamnya.
Oke. Tapi menurut pendapat kedua, tidak. Islam sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik dan bernegara. Nah, ini memisahkan antara Islam dengan politik dan bernegara. Menurut pendapat kedua ini. Ya, karena menurut dia mungkin menurut pendapat kedua ini Islam itu ya hanya sebatas mengatur atau menjelaskan hal-hal terkait dengan akhirat, terkait dengan Tuhan, terkait dengan surga, terkait dengan neraka, terkait dengan apalagi ibadah. Sehingga nggak ada hubungannya dengan politik dan bernegara. Ya, itu pendapat yang kedua. Artinya Islam itu tidak sama sekali tidak ada hubungannya dengan politik atau dan negara. Nah, pendapat ketiga, tidak dua-duanya. Ya kan? Islam juga tidak Islam tidak memihak kedua pendapat itu. Artinya ya Islam sendiri, politik juga sendiri. Gitu kan? Ya. Lalu bagaimana menurut kalian? Ya kan? Ya, kalau menurut kami, karena Islam itu agama yang sempurna. Islam itu kan ajaran yang diajarkan oleh Tuhan, oleh Allah kepada manusia untuk pedoman hidup di dunia. Agar kita hidup di dunia itu benar. Dari kita bangun tidur, kita bekerja, kita berhubungan sosial, kita berekonomi, kita berumah tangga, kita berpolitik, itu diatur dalam Islam sebenarnya. Ya kan? Karena Islam agama yang sempurna mengajarkan kesemuanya. Karena bahkan dalam berpolitik dan bernegara itu adalah diatur oleh nilai-nilai agama Islam. Nah, kalau umat Islam itu melepaskan kepentingan politiknya kepada orang yang tidak memiliki jiwa-jiwa keagamaan, maka jangan salah nanti ketika agama itu dihilangkan oleh penguasa negara. Karena ingat, politik itu kaitannya dengan kekuasaan. Kalau penguasanya itu tidak mengakui agama, jangan salah nanti ketika dia berkuasa menghilangkan agama. Bahkan puncaknya mungkin sampai melarang orang untuk mengerjakan atau mengamalkan ajaran agama. Ketika orang Islam anti politik, akhirnya apa? Politik dipegang oleh orang yang nggak ngerti agama. Itu bahayanya. Itu. Makanya jangan pernah anti politik. Seperti itu. Kalau memang kita cenderung ke pendapat pertama tadi ya. Artinya Islam itu mengatur semuanya hingga politik dan bernegara. Lalu bagaimana kontribusi Islam dalam dunia politik? Nah, ini ada 5. Yang pertama, politik itu harus berdasarkan pada keadilan dan amanah. Ini. Prinsip pertama adalah keadilan dan amanah. Bahwa kalau kamu ingin terjun dalam dunia politik, dan kamu juga orang Islam, maka harus adil dan amanah. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira." Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Adil itu adalah prinsip dalam penegakan hukum. Dan amanah adalah prinsip dalam berpolitik. Kalau kamu terjun menjadi penguasa, yang pertama harus kamu lakukan adalah amanah. Sekali tidak amanah dengan kekuasaan itu, jangan harap nanti akan dipercaya oleh masyarakat lagi.
dipercaya oleh umat lagi. Yang kedua, harus adil dalam menegakkan hukum. Nah, ini kuncinya, ya kan? Kalau menjadi hakim itu harus adil, nggak boleh berat sebelah, ya kan? Apakah kepada korban atau kepada yang terduga, ya kan? Jadi harus seimbang dalam berpolitik, dalam menegakkan hukum itu. Siapapun yang melanggar hukum, maka dia harus dihukum. Jangan lihat apakah dia pejabat mungkin, apakah dia mungkin berdarah biru, atau dia mungkin pokoknya nggak, harus adil. Siapapun orang yang melanggar hukum harus dihukum. Nah, itu prinsipnya dalam berpolitik menurut Islam. Yang kedua, prinsip politik Islam itu adalah menghargai kemajemukan dan persamaan. Ya. Apalagi di Indonesia yang masyarakatnya sudah majemuk. Nggak hanya majemuk agama, majemuk budaya, majemuk bahasa, majemuk warna kulit, ya kan, dan lain sebagainya. Ini harus dihargai, dan Islam itu menghargai kemajemukan dan persamaan. Ya kan? Kalau ada perbedaan itu adalah suatu yang sudah pasti terjadi, gitu kan. Nah, dalam prinsip politik Islam itu dihargai kemajemukan dan persamaan itu, bukan malah dihindari. Ya kan? Apalagi dalam konteks masyarakat Indonesia yang masyarakat sudah dari dulu majemuk, maka dihargai perbedaan itu, kemajemukan dan persamaan itu. Nah, itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga itu musyawarah. Segala sesuatu itu harus diputuskan oleh musyawarah. Walladzina tahabu li rabbihim wa aqamu shalah wa amarahum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Ini jangan otoriter, tetapi harus dimusyawarahkan semuanya. Dalam politik Islam, musyawarah ini adalah sila keempat, ya kan? Musyawaratan perwakilan. Ya. Yang keempat, prinsip politik Islam itu adalah mengutamakan perdamaian. Puncaknya adalah perdamaian. Ya kan? Kalau tidak didahului dengan kerusakan atau peperangan, maka jangan memulai perang dulu. Kalau bisa damai, maka dengan damai. Jangan sampai dengan ada kekerasan. Nah, ini mengutamakan perdamaian. Dan Islam itu adalah ummatan wasaton, umat pertengahan. Artinya apa? Pertengahan itu sudah mendamaikan kedua belah pihak yang bertentangan atau bersengketa. Dan umat Islam adalah di tengah-tengahnya. Dan perdamaian adalah salah satu tujuan yang diharapkan oleh umat Islam. Islam itu maknanya damai. Artinya agama yang membawa kedamaian. Jangan sampai malah membawa keresahan. Akhir-akhir ini kan Islam dipahami oleh sebagian orang sebagai agama pembawa perusakan. Terorisme itu sangat jauh sekali dari konsep Islam, bahwasanya Islam adalah maknanya damai. Jadi nggak mungkin Islam itu meneror orang, gitu kan? Ya, itu hanya oknum, ya kan? Yang terakhir, prinsip politik Islam adalah amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itu politik Islam. Ketika berpolitik, maka yang harus menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bagaimana mencegah kemungkaran? Pertama dengan tangan. Kalau kamu melihat pelonggaran, tegak dengan tanganmu. Kalau kamu mampu. Tangan itu bisa diartikan fisik tanganmu atau diartikan dengan kekuasaanmu. Karena ketika kamu memiliki kekuasaan, maka kamu memiliki peluang untuk berkontribusi menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Yang kedua, apa nggak bisa dengan tangan? Kekuasaanmu dengan lisan. Larang tuh orang-orang untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, puncaknya kamu nggak bisa dengan tangan, dengan lisan, maka dengan
hati didoakan. Itu nahi mungkar. Tapi kalau amar ma'ruf semuanya bisa. Mengajak untuk berbuat baik, ya kan? Ya. Lalu masyarakat madani. Apa itu masyarakat madani? Siapa itu mereka? Apakah orang-orang Indonesia sudah masuk dengan kategori masyarakat madani atau belum? Nah, kita akan lihat ya pada materi ini. Pengertian masyarakat madani. Siapa itu masyarakat madani? Masyarakat madani seringkali diartikan sebagai masyarakat sipil. Madani juga dapat diterjemahkan sebagai kota. Masyarakat madani bersinonim dengan kata civil society atau warga, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab, masyarakat berbudaya. Itu masyarakat madani. Dia berbudaya, dia beradab, ya kan? Dia masyarakat sipil, itu masyarakat madani. Atau ada juga yang mendefinisikan masyarakat madani sebagai masyarakat yang memiliki peradaban yang dibedakan dari masyarakat yang tidak beradab atau barbarian. Masyarakat madani. Jadi beradab kata kuncinya. Nanti silakan kita analisis sendiri apakah Indonesia sudah beradab. Oke. Lalu masyarakat madani sebagai tatanan komunitas beradab yang melakukan serangkaian aktivitas berdasarkan aturan-aturan yang telah disepakati. Ini masyarakat madani juga. Apakah orang Indonesia seperti itu? Nanti silakan dijawab masing-masing. Ini pengertian masyarakat madani ya. Artinya masyarakat madani itu masyarakat yang beradab, masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan kekerasan atau barbarian tadi. Masyarakat yang selalu melakukan aktivitasnya berdasarkan pada aturan-aturan yang disepakati. Nah, ini masyarakat madani. Apakah masyarakat di Indonesia seperti ini? Nah, mewujudkan masyarakat madani ini salah satunya adalah alatnya adalah dengan politik. Jadi politik itu atau politik Islam itu jika diwujudkan, jika dilaksanakan dengan baik, maka harapannya adalah melahirkan masyarakat yang beradab, masyarakat yang berakhlak, masyarakat yang melaksanakan sesuai dengan aturan yang telah disepakati, masyarakat yang berbudaya. Tujuannya itu untuk mencapai masyarakat madani dengan cara politik tadi itu. Karena kita nggak bisa membentuk masyarakat tanpa ada kekuasaan. Seperti itu. Lalu, nah ini kita lihat bagaimana ciri-ciri masyarakat madani. Ciri masyarakat madani yang pertama adalah egalitarianisme. Nah, jadi apakah ciri-ciri ini sudah ada di masyarakat Indonesia? Jika ada, itu sudah jadi masyarakat madani. Yang pertama apa ciri-cirinya? Egaliter. Egaliter itu apa? Kesamaan derajat. Egaliter, tidak ada penguasa, tidak ada budak, tidak ada rakyat. Tetapi apa? Semuanya adalah sama-sama. Egaliter, hubungannya itu bukan bos dengan bawahan, tetapi apa? Sama-sama manusia. Itu masyarakatnya egaliter. Yang kedua, penghargaan berdasarkan prestasi, bukan kesukuan atau keturunan. Nah ini, apakah sudah seperti ini di Indonesia? Di mana orang-orang itu dihargai karena prestasinya, bukan karena sukunya atau bukan karena keturunannya. Ya, yang ketiga ciri masyarakat ini adalah keterbukaan partisipasi masyarakat aktif. Nah, itu harus ada terbuka masyarakat itu harus aktif juga berpartisipasi membangun kedamaian bagi negara, penegakan hukum dan keadilan. Ya, nggak boleh mengadili sendiri. Ketika masyarakatnya mengadili kesalahan salah satu masyarakat, salah satu orang misalnya diadili dengan masyarakat atau diadili oleh sendiri, yang terjadi adalah barbarian tadi itu. Banyak kasusnya di Indonesia. Ya kan dulu pernah ada orang yang baru terindikasi mencuri ampli masjid dibakar hidup-hidup. Nah, itu kan sudah barbarian sekali gitu.
Kalau masyarakat Madani itu nggak berani dia menghukum, karena yang menjatuhkan hukum itu bukan masyarakat, tetapi ada penegak hukumnya, ada polisi, ya kan? Ya, jadi masyarakat Madani masyarakat yang beradab dan berbudaya. Bahkan sekalipun kepada pelaku kriminal atau kepada pelanggar-pelanggar aturan itu tetap harus beradab. Artinya apa? Tetap harus menggunakan sisi-sisi humanisme, sisi-sisi kemanusiawiannya. Tidak boleh menghukum sendiri. Di Islam pun sama. Nggak boleh ada orang mencuri, lalu oleh masyarakat itu juga dipotong tangannya. Bukan masyarakat yang memotong tangannya kalau dia menggunakan hukum potong tangan, tetapi ada polisinya, ada penegak hukumnya yang melakukan hukuman potong tangan, bukan manusianya. Nah, itu ciri masyarakat madani. Yang selanjutnya itu ada toleransi dan pluralisme. Menghargai perbedaan keagamaan, menghargai perbedaan pendapat, menghargai perbedaan suku. Artinya gini, ketika ada dua orang yang berdebat, ada dua orang penganut agama yang berkomunikasi, lalu ada salah satu di antara mereka ada yang terpancing karena mungkin beda pendapat atau beda apa ya, lalu dia marah, itu artinya masyarakatnya masih belum dewasa, belum toleran. Kenapa? Dia belum siap dengan perbedaan. Dia belum siap dengan tadi itu kemajemukan. Ya kan? Berbeda pendapat itu biasa. Ya kan? Berdebat itu sebenarnya biasa juga. Namun ketika sudah menjadi kesepakatan umum, maka harus diikuti, disepakati. Ya kan? Silahkan di meja berdebat, ya kan? Tapi setelah selesai perdebatan, jangan dilanjutkan permusuhan. Ya kan? Karena perdebatan itu atau perbedaan pendapat itu adalah sebenarnya apa? Sebagai komunikasi, ya kan? Toleransi. Harus menghargai perbedaan agama, ya kan? Apalagi di Indonesia itu ada Islam, ada Hindu, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Konghucu. Harus dihargai. Ada Jawa, ada Sumatera, ada Sunda, ada Kalimantan, ada Batak. Itu juga harus dihargai, harus diterima. Nah, sifat sikap yang menerima ini adalah ciri-ciri masyarakat madani. Kalau berarti gini cirinya. Kalau di Indonesia masih ada konflik agama, ada konflik suku, ada konflik ras, artinya ini masih belum mencirikan masyarakat madani. Karena dia masih belum bisa hidup berdampingan. Yang terakhir tadi musyawarah. Masyarakat madani itu musyawarah, tidak memutuskan keputusannya sendiri, tapi bermusyawarah. Nanti di dalam musyawarah yang terjadi apa? Ya diskusi, perdebatan. Biasa itu musyawarah seperti itu. Karena kita mencari jalan yang terbaik. Ya kan? Kalau bisa bertahan pendapatnya, bisa bertahan apa yang dimusyawarahkannya dengan baik, itu yang akan disepakati oleh seluruh warga. Ya kan? Dan masyarakat madani itu apa? Masyarakat madani itu menjalankan aturan-aturan yang telah disepakati dalam musyawarah itu. Dalam musyawarah. Artinya apa? Muncullah konsekuensi nanti dari musyawarah itu. Ya, ini ciri-ciri masyarakat madani. Egaliter, penghargaan berdasarkan prestasi, keterbukaan partisipasi masyarakat aktif, penegakan hukum, toleransi, dan musyawarah. Nah, masyarakat seperti ini kan tidak lahir sendiri, tetapi dibentuk. Tetapi mereka itu diajarkan, mereka itu dididik. Ya kan? Nah, untuk mewujudkan mereka seperti ini ya dengan cara politik tadi itu. Politik itu adalah alat, adalah cara. Ya kan? Cara. Nah, dan dalam Islam tadi itu, politik itu harus prinsipnya dia harus adil dan amanah, harus menghargai kemajemukan, karena masyarakat Madrid itu adalah masyarakat yang majemuk. Kalau pemerintahnya yang berkuasa tidak mengajari kemajemukan kepada masyarakatnya, bagaimana masyarakat bisa menerima kemajemukan? Ya, ada prinsip mengutamakan kedamaian tadi itu. Ya, itu ya. Jadi
politik Islam atau politik Islam itu tujuannya paling tidak ialah mewujudkan masyarakat madani. Di Indonesia sebelum hari ini berkuasa, memang dulu pernah dari golongan-golongan Islam itu mengusulkan agar Indonesia menjadi negara Islam. Tetapi itu tidak dijadikan pilihan oleh para pendiri-pendiri bangsa karena memang sejak awal bangsa Indonesia sudah menjadi bangsa yang majemuk. Ada Bali, ada Hindu, ada Kristen, ada Batak, dan lain sebagainya. Itu tidak mungkin disatukan dengan satu aturan golongan, tetapi harus semuanya. Dan hari ini pun sama. Aturan-aturan negara di Indonesia pun tidak ada yang menyalahi aturan agama Islam. Artinya apa? Tanpa ada embel-embel Islam, sebenarnya negara Indonesia sudah melaksanakan atau menjalankan aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Namun secara tekstualnya tidak ada itu. Tapi secara kontekstualnya, semua aturan itu tidak ada yang melanggar aturan agama Islam. Yang melanggar adalah manusianya yang melaksanakan atau membuat aturan itu. Itu berbeda lagi ya. Nah, itulah. Demikian tadi penjelasan tentang politik Islam dan masyarakat madani. Dari materi ini saya harapkan kalian tidak anti politik, tujuan saya juga itu. Tapi kalian berkontribusi sebagai umat Islam harus mewujudkan politik yang bersih. Karena kalau kalian anti politik, jangan salahkan nanti ketika orang-orang yang tidak mengerti agama, orang-orang yang tidak pro dengan agama itu akan menjadi penguasa sehingga mereka akan berkuasa seenaknya. Dan kemungkinan untuk melanggar aturan-aturan agama itu sangat besar. Mudah-mudahan memberikan penjelasan kepada kalian dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.